Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, sosok wanita bernama Marissa Tumbuhan ini tentu tak asing lagi di mata Anda. Ia pernah tergabung dalam Republik Cinta Manajemen milik musisi Ahmad Dhani. Dan tak lama kemudian ia pun memutuskan menjadi pengusaha dalam bidang fashion dan retail. Hingga namanya pun dikenal di kalangan fashion item branded enthusiast. Pernah mengalami kegagalan dalam berumah tangga, wanita yang selalu tampil fashionable ini kemudian merajut kisah cintanya yang baru dengan menikahi putra dari pasangan artis senior Frans Tumbuhan dan Rima Melati, bernama Aditya Tumbuhan. Dan seperti apa perjalanan kisah cinta pasangan yang sudah 13 tahun bersama ini? Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari Marissa Tumbuhan dengan suami tercinta Aditya Tumbuhan dalam Love Story. Viewers, di sela-sela kesibukannya di dunia bisnis, Marissa dan Aditya tetap meluangkan waktunya untuk selalu bersama-sama. Ditemui di sebuah hotel di bilangan Jakarta Utara, sejoli ini tengah bersama-sama dan seperti apa ya quality time ala pasangan ini? Kita intip yuk viewers. Hai viewers, kita lagi bikin bazar, Irresistible Bazar hari ini di bawah ini. Jadi kita sekarang mau ngemil dulu sebelum kita kerja ya. Kali makan sendiri ya. Udah gak biasa, udah 13 tahun Bang. Aduh. Aku Enak. suapin kamu. Jadi karena ini long weekend, jadi sekalian kita staycation di sini. Karena memang di samping tempat bazar ini ada hotel yang enak banget untuk kita staycation. Nah, anak saya udah nunggu di bawah. Kalau kita isi perut dulu. Usai mencicipi camilannya, pasangan ini berpindah tempat menuju sebuah mall yang tak jauh dari tempat yang menginap. Pasangan ini rupanya ingin mengontrol bisnis fashion yang telah dibangunnya bersama-sama sejak tahun 2015 silam. Ya viewers, kita sekarang sudah sampai di bazarku, Irresistible Bazar. Yuk kita lihat-lihat apa aja yang ada di dalam Irresistible Bazar. Jadi ini bazar kita, ya, pre-love branded items dan juga ada fashion branded lokal juga. Nah, macam-macam di sini dari mulai streetwear, kemudian sneakers, kemudian tas-tas dan aksesoris, juga jewelry. Pokoknya kalau ke sini one stop shopping tidak hanya untuk perempuan tapi juga untuk pria. Dan kita sudah jalanin ini dari 2015. Suka dukanya kerja bareng itu ya mungkin lebih kayak cara kita menangani satu masalah kadang-kadang suka berbeda. Kemudian juga kadang-kadang waktu itu menjadi waktunya sama gitu. Misalnya saya harus ada kegiatan yang lain, akhirnya nggak bisa karena kita sama-sama di pekerjaan ini. Tri lebih ke ini, lebih ke idea, kreatif, konsep. Kalau saya lebih di lapangan. Ya, dan juga kayak misalnya administrasi itu lebih ke Mas Ai karena dia lebih tertata dalam hal rapi-rapi administrasi. Kalau aku lebih ke idea sama eksekusi. Ya. Hampir 10 tahun sudah pasangan ini bersinergi di bidang yang sama. Keduanya kompak menikmati setiap momennya bersama-sama. Tak hanya berdua, sejoli ini juga kerap membawa anak keduanya yang bernama Maseo Arau Tumbuhan kala libur tiba. Viewers, ini anakku.
Mas Sio, siapa namanya? Mas Sio Arau Tumbuhan. Dia juga lagi bikin YouTube. Namanya Mas Sio Arau Tumbuhan Family ya guys ya. Nanti kali Viewers, ya, kakinya turun. viewersku yang video pertama tadi aku lihat udah 150 views. Aduh. Sih yang udah nonton. Kelas 4 SD, umurnya mau 10 tahun. Oh, kamu mau 9. Iya, mau 10 dong, kan Desember 10. Karakternya begini, nggak bisa diam. Karakternya adalah aktif. Oh, aktif. Karakternya aktif, nggak bisa diam. Suka mencoba beberapa hal-hal baru. Terus Mentawa. Suka ke masjid. suka ke masjid. Ya sekarang dia lagi banyak mempelajari azan dan qomah. Jangan dikasih tahu juga kali. Oh, nggak boleh. Oke. Apa? Berarti saya berhasil jadi ibu ya kan? Kalau ibu tuh kan harus image-nya cerewet dan aduh, mama nih apalagi yang dibilangin gitu ya. Aku yang cerewet. Oh iya, paling cerewet dia sih. Jadi ini nggak berhasil. Oh, nggak berhasil gimana sih? Terus habis itu kalau weekend memang Mas Ai selalu menekankan saya nggak boleh punya acara sama temen. Kalaupun punya acara sama temen ya harus bawa keluarga gitu. Yeay. Jadi harus bersama. Tapi kalau nggak mau ikut, Harus ikut dong, kan harus bersama. Alhamdulillah saya melihat perkembangan Arau sangat bangga karena dia menjadi seorang anak yang kita nih orang tua hanya memberikan contoh bimbingan dan dia sudah alhamdulillah sudah banyak menjalankan sendiri gitu. Dan Dia itu lebih jadi sekarang di kelas 4 ini dia lebih mandiri anaknya. Tiba-tiba semua dia mau lakukan sendiri. kagak. Mas Arau Ya beresin tempat tidur mulai sendiri. Ya itu bener yang Terus cuci piring, habis makan. Cuci piring udah enggak sekarang? nah, tapi udah bisa. Ya udah bisa. Kalau di sekolah selalu disuruh. Ya, banyak lah surprise bagi orang tuanya. Viewers, usai mengikuti kesibukan pasangan ini mengontrol bisnisnya, kini tiba waktunya kita berbincang seputar perjalanan kisah cinta mereka yang dimulai sejak tahun 2009 dan berikut kisahnya. Jadi kita ketemu pertama itu ketemu yang dikenalin dan ngobrol, actually itu di Bali. Tapi sebelumnya saya sudah pernah lihat 1-2 kali. Kalau dulu kan saya pernah beberapa kali ke rumah Ari Lasso. Jadi di situ sih saya udah pernah lihat karena menyolok banget di antara ya, menyolok banget di antara yang lainnya. Karena rambutnya merah. Cantik, rambutnya merah. Waduh, ini kayaknya sesuatu nih kayak gitu. Jadi udah lama gak ketemu ternyata di Bali. Kebetulan waktu itu dia juga lagi ke Bali sama Adele. Terus saya juga kebetulan lagi ada kerjaan di Bali. Terus Ari Lasso juga kebetulan juga ada lagi di situ. lagi liburan di Bali. Terus saya dikenalin di situ. Oh ini nih yang dulu pernah saya lihat gitu. Di rumah Lasso. Di rumah Lasso. Saya dikenalin, udah ngobrol. Langsung kepincut istilah. Sejak awal bertemu rupanya pria yang akrab disapa Ai itu telah menaruh hati pada Marissa hingga membuat wanita kelahiran 22 November ini sempat kaget lantaran ia merasa Ai sangat intens mendekatinya. Jadi berlanjut sampai di Jakarta. Jadi sebelum ke Jakarta itu saya udah mulai memberanikan diri gitu ya, minta nomor telepon, tanya-tanya lebih dalam seperti alamatnya, tinggal di mana gitu. Ternyata tinggalnya satu kode pos, nggak terlalu jauh dari rumah waktu itu saya tinggal. Jadi waktu itu Marissa di Pinang Mas, saya di Jalan Tanah Kusir. Waktu itu sih memang karena kondisinya kita tuh liburan dan
posisi ketemunya itu bukan posisi dijodohin ya, tapi lebih kayak saya lagi janjian sama Vita, istrinya Lasso, dan memang kita udah janjian sama-sama pas di Bali mau ketemuan karena anak saya Adele itu temenan juga sama anaknya Lasso. Ya udah kita makan di warung Made, kemudian dia datang karena dia ya kayak mau ketemuan juga sama Ari. Ya dari situ setiap kali kita jalan-jalan di Bali dia ikut terus. Nggak ada kepikir apa-apa karena memang di saat itu agama kita beda ya. Jadi saya juga selalu nggak berpikir apa-apa gitu. Memang belum kepikiran lah. Terus udah gitu dia juga DJ gitu. Jadi nggak kepikir sama sekali karena dari segi agama dan profesi itu udah sesuatu hal yang menurut saya dia juga nggak bakal ke saya lah, intinya nggak bakal menargetkan saya sebagai saya pikir waktu itu ya kan kalau DJ pasti kan wah lebih cari yang happy atau apa gitu ya. Kalau saya kan udah ibu-ibu gitu. Setelah melewati beberapa kali pertemuan, keduanya sepakat menjalani masa penjajakan. Namun tak seperti pasangan pada umumnya, baik Ica maupun Ai tak menetapkan tanggal khusus kapan mereka resmi berpacaran. Nembak sih nggak ada. Tahu sama tahu deh. Tahu sama tahu. Lebih kayak oke, ya kita sama-sama dewasa juga dan sama-sama mungkin juga udah nggak tebar pesona juga gitu ya. Jadi ya udah ya kita cocok, kita jalan bareng ya, saling menghargai aja bagaimana caranya supaya nggak tiba-tiba sesuatu hal yang mengecewakan terjadi gitu aja sih. Ya kita sempat pisah sebentar bulan Desember ya kalau nggak salah. Pokoknya kenalan kita itu bulan Maret. Saya ingat banget karena saya lagi liburan ke Bali itu Maret, terus abis itu mulai deket, terus Desember kita pisah dulu karena ya itu tadi ya ada salah satu faktor yang menurut saya penting sekali untuk dipikirkan gitu, perbedaan di agama. Lantaran terbentur perbedaan keyakinan, pasangan ini sempat merasakan pahitnya masa-masa putus. Namun, selang 2 bulan kemudian keduanya kembali bersama. Lantas apa ya yang membuat Ai akhirnya yakin untuk berpindah keyakinan? Ketemu intens lagi itu di bulan Februari. Ya dari situ ya udah intens, terus waktu itu mau puasa lagi ya saya bilang gitu kalau harus jelas nih kalau udah mau puasa lagi kan balik lagi ke masalah yang ada gitu kan. Yang ternyata pada saat saya tekankan kita arahnya mau kemana, ya disitulah dia menyatakan bahwa dia serius dan mau nikah. Jadi memang kalau dibilang prosesnya itu lumayan cepat sih, ya perbedaan keyakinan dan otomatis perbedaan cara hidup ya, bilang cara hidup ya lebih ke ini sih, keyakinan sih sebetulnya. Iya lebih ke situ sih, kayak aku juga kayak wah sebelum semakin kemana-mana nih gitu perasaan jadi harus dipagar dulu Karena masing-masing yang ini buat kita kan kedua kan, jadi memang ya kita kan tahu bahwa kita sudah pernah gagal. Jadi jangan sampai pernikahan itu hanya impulsif aja, sesuatu hal yang hanya berjalan karena perasaan kita berdua aja gitu. Harus ada faktor lain yang lebih kuat, yaitu yang menyatukan kita itu adalah ya Tuhan gitu. sebetulnya alasan paling utama saat itu ya cinta, nggak ada lagi. Jadi memang itu yang membuat saya ini merasa harus merelakan gitu ya, bahasanya ya. Jadi saya go on aja lah udah gitu, nggak terlalu berpikir yang complicated, nanti begini, nggak. Yang penting jalan dulu gitu. Ya alhamdulillah semuanya sih dilancarkan ya setelah itu ya.
Memutuskan menjadi seorang mualaf tentu bukanlah perkara mudah bagi setiap individu maupun keluarga. Lantas bagaimana anak dari aktor dan aktris terkenal ini kalau meyakinkan hati dan kedua orang tuanya kala itu? Kalau dari pihak keluarga sebenarnya lebih kita udah mengerti keluarga kita dari kita kecil, jadi kita tahu mereka nggak ngomong pun kita udah berasa gitu bahwa ya mereka nggak terlalu 100% setuju sebenarnya di awal gitu. Pasti ada protes atau kekagetan itu ada, tapi saya selalu bilang sama Mas Ai bahwa ya kita tetap harus minta maaf sama Mama dan Mama Rima ya, terutama minta maaf sama Mama dan sama Papa, dan harus meyakinkan mereka bahwa memang pindahnya ini bukan karena sesuatu hal yang ya udah pindah aja gitu, tapi memang yakin dan memang untuk menuju arah yang lebih tertata baik gitu. Kita menunggu aja sampai hati mereka juga melembut dan melihat memang Ai juga ada komitmen dengan keputusan yang diambil, bukan asal aja. Setelah menyamakan keyakinan dan berhasil mengantongi restu dari kedua orang tua dan juga keluarga, pasangan sejoli ini sepakat menikah tepat di tanggal 10 Agustus tahun 2010. Tanggal sih nggak ada maknanya, lebih terlebih karena mau puasa bareng, jadi kita melakukannya itu seminggu sebelum puasa itu. Jadi lebih karena pengen Ramadan itu kita udah menjalankan bareng dengan anak saya juga, udah bisa sahur bareng. Lebih ke situ sih. Ya kesukaan saya suka banget, saya cinta gitu kan. Jadi ya itu kayaknya saat itu mengeliminasi semua ini sih. Perasaan itulah yang kesulitan ya. Perasaan saya terhadap Marissa yang memang ya sangat besar. Kalau saya ya perasaan juga pastinya ya, kalau perempuan bohong aja kalau nggak ada perasaan itu bohong. Kemudian juga ya cara dia terhadap anak saya, Adele, dan Adele juga amat sangat klik ya dengan Ai. Itu satu hal yang membuat saya juga merasa semuanya kok kayak dipermudah, dan jalannya itu kayak yang tadinya kita pikir ini satu perbedaan yang sangat besar, ternyata kok perbedaannya itu mencair dengan cepatnya gitu. Seperti kalau orang bilang itu tiba-tiba kayak pintu itu dibuka lebar gitu. Ya viewers, Marissa dan suami tercinta Aditya Tumbuhan masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. Stay tune on Love Story. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.